Teman-teman yang dirahmati Allah, teman hijrah, teman terbaik, tempat terindah. Mudah-mudahan pertemuan kita sore ini menjadi pertemuan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Ahilman berdoa, berharap kepada Allah, siapapun di antara teman-teman yang barangkali sedang punya masalah dalam hidupnya, yang sedang punya persoalan, yang sedang gelisah, apapun itu, mudah-mudahan dengan wasilah hadir ke majelis ilmu di sore hari ini mengundang jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena teman-teman sekalian, Ahilman itu sangat yakin tidak ada masalah yang berat dalam hidup kita. Tidak ada kesulitan yang berat dalam kehidupan kita. Yang seringkali membuat masalah, persoalan, kesulitan itu terasa berat karena kita tidak pernah atau mungkin jarang menghadapi setiap persoalannya bersama Allah Subhanahu wa taala. Karena Ahilman yakin kalau bersama Allah, dengan jalan Allah, maka kesulitan apapun akan ditunjukkan jalan keluarnya. Ustadz Ahilman, kenapa manusia itu kalau tidak melibatkan Allah akan sulit persoalan hidupnya? Karena memang hakikatnya manusia itu makhluk yang tidak punya daya, tidak punya upaya, tidak punya kekuatan. La haula wala quwata illa billah. Coba Ahilman mau tanya, siapa yang memudahkan teman-teman melangkah ke sini? Siapa yang memudahkan teman-teman melangkah ke tempat ini? Allah. Siapa yang meringankan langkah teman-teman? Allah. Siapa yang melembutkan hati teman-teman? Allah. Siapa yang melancarkan ucapan Ahilman di depan? Allah. Kita ini tidak punya daya upaya, tidak punya kekuatan. Maka mohon maaf kalau ada seorang muazin ya, mengumandangkan azan, kemudian masuk pada ucapan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, maka apa jawabannya? La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Itu yang sering kali kita ucapkan. Maka siapapun yang bersandar kepada manusia, saya ulang ya, siapapun yang bersandar kepada manusia, maka saya pastikan dia akan mengalami sesuatu yang mengecewakan dalam kehidupannya. Siapapun. Seorang suami kalau terlalu bersandar kepada istrinya, maka mohon maaf, mungkin seorang istri itu ada kelemahan, ada kekurangan. Maka pada titiknya kita akan kecewa dibuatnya. Seorang istri kalau hanya bersandar bergantung kepada suaminya, mohon maaf, mungkin suami yang dilihat sebelum nikah adalah laki-laki yang baik, laki-laki yang hebat, laki-laki yang soleh. Tapi bisa jadi setelah menikah laki-laki itu berubah, suaminya berubah. Ketika dia bersandar maka akan hilang perasaan dalam hatinya, kecewa jadinya. Siapapun di antara kita yang hari ini bekerja, kemudian bersandar ke tempat perusahaannya, tempat bekerjanya, tempat dia berkarirnya, maka mohon maaf, kadang-kadang kebijakan perusahaan itu berubah-ubah. Betul atau tidak? Belum lagi sekarang ada undang-undang apa? Ya kira-kira begitulah ya. Gitu ya kira-kira ya. Belum lagi ada undang-undang, Omnibus Law, Cipta Kerja, yang mungkin dipahami oleh sebagian orang ini sangat tidak fair dengan kaum buruh dan segala macamnya. Bersandar kepada pekerjaan, siap-siap kecewa. Maka ingat, ada satu kalimat yang harusnya teman-teman amalkan kalimat ini. Kalau teman-teman sedang dihadapkan dengan persoalan, maka ucapkan kalimat ini. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hafal doanya? Coba sama-sama ya. 1, 2, 3. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu aja. Ahilman tahu kalau dilihat dari wajahnya ini wajah-wajah banyak masalah semua sih ya. Termasuk juga mungkin yang di atas. Termasuk juga mungkin Ahilman.
Sama tadi saya. Yang suri, kenaon eta teh gitu teh. Oh batu. Teman-teman, terima kasih ya. Sudah mendoakan Ahilman, sudah mendukung dakwah Ahilman. Hampir seharian ini perasaan hati Ahilman sedang sangat diguncang sekali. Karena beredar mungkin potongan video ya, yang menyebutkan kalau Ahilman itu menghalalkan riba. Mungkin teman-teman yang sering ngaji dengan Ahilman di Teman Hijrah sangat tahu percis lah bagaimana Ahilman begitu kerasnya untuk mengajak teman-teman berhijrah dari lembaga yang ribawi. Betul atau tidak? Sering mendengar itu kira-kira? Pernah mendengar itu? Allahu Akbar. Maka nggak mungkin gitu. Nggak mungkin hakul yakin dari hati yang paling dalam saya menghalalkan yang namanya riba. Nggak mungkin. Itu haram jelas. Jelas. Bahkan kalau boleh saya bahas teman-teman ya, dosa riba itu yang paling tingkatan, dosanya sama dengan seorang anak berzina dengan ibunya. Itu baru dosanya. Belum lagi siksaannya. Disebutkan dalam literatur, siksaan bagi orang yang melakukan riba itu ada 5 tingkatan. Secara siksaan. Di dunia, di alam kubur, saat dibangkitkan, saat dikumpulkan, saat nanti di api neraka. Ada 5 tingkatannya. Apa saja Ahilman? Pertama, orang yang makan riba. Maka di dunia dia akan mendapatkan kondisi situasi yang tidak akan pernah tenang hatinya. Gelisah setiap saat. Ahilman gak akan bicara orang lain. Ahilman bicara pribadi Ahilman. Jujur, mungkin teman-teman sudah ada yang tahu. Ahilman sebelum fokus menjadi seorang dosen, menjadi seorang da'i, jauh sebelum ini, Ahilman pernah bekerja di lembaga keuangan perbankan. 4 tahun. Apa yang saya rasakan? Gelisah, tak tenang, tak tentu, dan segala macamnya. Makanya mohon maaf, teman-teman kalau merasa bahwa ketika bekerja di lembaga yang ada ribanya gelisah dan tidak tenang, memang itu adalah penyakitnya. Mungkin uangnya banyak, mungkin uangnya bertambah, tapi nggak tenang. Nggak tenang. Dan itu yang Ahilman rasakan. Maka izin Allah, Allah memberikan izin kepada Ahilman untuk kemudian lepas dari itu semua. Ini baru tingkatan pertama di dunia. Belum lagi nanti di alam kubur. Disebutkan dalam keterangan, orang yang makan harta riba, nanti akan ada di alam kubur, keadaannya seperti orang berenang di dalam lautan darah. Darah siapa Ustadz? Darah dirinya. Saat dia mau melipir ke pinggir, dia akan dibenamkan kembali ke dalam lautan darah tersebut. Karena harta riba yang kemudian dia makan selama di dunia. Belum lagi sampai di situ. Naik ketika dibangkitkan, Yaumul Ba'ats namanya. Orang yang makan harta riba, maka nanti akan dibangkitkan seperti orang gila yang kesurupan. Al-Baqarah 275. Jadi nanti kalau teman-teman saat dibangkitkan, ada orang yang jalannya kayak kesurupan, maka dia adalah orang yang selama ini sibuk dengan yang riba. Belum lagi saat nanti di Yaumul Mahsyar, saat dia dikumpulkan. Allahu Akbar. Saat nanti dia dikumpulkan, maka dia akan diajak perang. Bukan oleh manusia, tapi oleh siapa? Allah dan Rasulnya. Kalau yang ngajak perang Allah dan Rasulnya kira-kira menang atau kalah? Pasti kalah. Gak sampai di situ. Ketika dia dimasukkan ke dalam api neraka, maka dosa riba itu tidak ada kecuali khalidina fiha abada. Mereka akan kekal di dalam api neraka. Nauzubillahi min dzalik. Ahilman bahas di YouTube Ahilman Fauzi. Like, comment, share, subscribe. Judulnya agar ini amalan agar rizkimu, apa waktu itu saya lupa, pokoknya ini amalan agar rizkimu berkah kalau tidak salah. Udah. Jadi nauzubillahi min dzalik, ya Masya Allah, tabarakallah gitu. Ya mungkin Ahilman salah gitu. Saya tadi di dalam di dalam renungan saya mungkin Ahilman banyak dosa gitu. Mungkin Ahilman banyak maksiat, banyak dosa, sehingga Allah menghadirkan banyak orang
untuk menghina, mencaci maki, mencemooh, komentar yang buruk-buruk buat Ahilman, nggak apa-apa. Karena dosa ini terlalu banyak dan mungkin pantas oleh Allah untuk dihina seperti itu melalui orang-orang itu. Karena kalau diangkat derajat, rasanya enggak lah. Siapa diri kita gitu? Kita kayaknya belum pantas diangkat derajatnya. Yang paling benar karena kita ahli dosa, saya ahli maksiat. Jadi kalau ada orang yang menghina saya, ada orang yang merendahkan saya, mencemooh saya, adalah cara Allah mudah-mudahan menghapuskan dosa-dosa saya. Itu aja teman-teman. Terus Ahilman, kok ada yang bilang Ahilman duta halal, maksudnya gimana? Ahilman itu hari ini, alhamdulillah, diamanahi oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia itu kan lembaga negara ya, yang memiliki kebijakan tentang lembaga stabilitas moneter di Indonesia. Ahilman diminta bukan untuk jadi duta menghalalkan riba, bukan. Ahilman tuh diminta untuk dakwah di kalangan milenial Bank Indonesia untuk mengajak mereka agar memiliki gaya hidup yang halal. Termasuk di dalamnya Ahilman mengajak mereka untuk hijrah finansial. Apa itu hijrah finansial? Hijrah finansial itu adalah satu perubahan diri untuk memperbaiki diri agar menghindarkan sesuatu yang dikatakan tidak baik menurut ajaran Islam. Gimana caranya Ahilman? Kalau makan gak boleh berlebihan. Itu halal atau bukan? Itu halal atau bukan? Halal. Kalau kita punya penghasilan jangan boros. Itu halal atau bukan? Halal. Ya, kalau kita milih makan minuman harus lihat halalnya. Fashion kita harus halal. Benar cara mendapatkannya, benar cara mengelolanya, benar cara menyimpannya. Itulah hijrah finansial. Termasuk di dalamnya kita harus meninggalkan sesuatu yang haram. Salah satunya adalah riba. Untuk bicara di depan teman-teman di lembaga itu tuh susah teman-teman. Tidak bisa semua. Dan mungkin caranya kudu soft, kudu pelan-pelan. Karena masing-masing ada caranya tersendiri, kan begitu. Kullu maqalin maqamun wa kullu maqamin maqalun. Setiap kaum itu ada perkataannya. Setiap perkataan itu ada kaumnya. Maka Ahilman harus kemudian bicara di tengah teman-teman itu untuk apa? Sesuai dengan apa yang mereka pahami. Sehingga dakwah Ahilman bisa diterima dengan baik. Jelas kira-kira? Jelas kira-kira? Jelas kira-kira enggak? Maka teman-teman yang dirahmati Allah, ya, mohon maaf tadi juga agak sedikit terlambat karena di atas alhamdulillah tadi Ahilman bertemu dengan teman-teman dari X-Bank Indonesia. Mereka tabayun ke Ahilman, alhamdulillah, alhamdulillah. Ahilman luruskan gitu ya. Kan enggak mungkin. Ahilman itu S1-nya ekonomi syariah. S2-nya ekonomi syariah. Pernah bekerja 4 tahun di bank syariah. Jadi insya Allah hampir tidak mungkin Ahilman mengucapkan kalimat apa? Riba apa? Halal, gak mungkin. Gak mungkin. Tapi gak apa-apa. Mungkin ya tadi ya, Allah sedang menegur Ahilman. Allah sedang mengingatkan Ahilman kalau Ahilman selama ini banyak salah. Tapi Ahilman mohon ini ya, mohon. Kalau teman-teman mau mencaci maki Ahilman, caci maki buat Ahilman sendiri nggak masalah. Silakan. Mau disebut Ustadz Subhat, duta riba, uangnya dari riba, silakan, nggak masalah. Tapi tolong jangan posting komentar yang negatif di postingan fotonya anak saya. Yasmin itu baru milad 6 tahun kemarin. Dia sudah bisa baca. Kenapa Ahilman minta teman-teman untuk kirimin doa terbaik bagi Yasmin? Karena hampir sudah 2 malam ini Ahilman bacakan doa-doa dari teman-teman itu. Dan qadarullah Ahilman punya rezeki di tengah pandemi pengen bagi-bagi ke teman-teman yang ucapannya terbaik gitu.
Semuanya baik gitu, tapi Ahilman pengen bagi-bagi gitu. Masa ada yang bilang, nak nanti sudah besar kerja di bank riba ya. Ayahnya ngasih kuenya pasti dari uang riba ya. Yang Ahilman sadar, kita tuh ngaji harusnya tambah lembut kan. Kita tuh kan ngaji harusnya tambah jadi orang yang punya akhlak baik. Bukankah Ahilman pernah bilang ke teman-temannya, ini tema kemarin kalau tidak salah, ukhbirukum antuharrima biman alaihin nar. Ahilman bilang gitu ya, maukah aku kabarkan kepada kamu sekalian, kata Nabi, siapakah di antara orang yang akan tidak tersentuh dengan api neraka? Itu yang kita bahas kemarin kan. Yang pertama cirinya apa? Bukan yang pertama apa? Hayyin. Orang yang rendah hati, tawadu, dia tidak merasa paling benar kan gitu ya. Dia tahu dia banyak salah, itu kan tipikal pertama. Yang kedua apa cirinya kemarin? Layin. Apa itu layin? Yang kata-katanya baik, tidak menyakiti hati orang lain gitu. Dan segala macam. Sampai kita akan bahas hari ini yang ketiga dan keempat kan. Siapa mereka Ustadz? Yang ketiga qarib, orang yang mudah dekat dengan orang lain. Dan yang keempat sahlin, orang yang memudahkan urusan orang lain. Coba Ahilman tanya, sudah hampir 4 tahun teman-teman mungkin ngaji sama Ahilman di Teman Hijrah. Pernahkah Ahilman mengajarkan sesuatu yang buat teman-teman jadi keras hatinya? Pernah nggak kira-kira? Rasanya enggak gitu ya. Makanya mohon maaf ya teman-teman. Kalau mau menghina saya nggak apa-apa gitu. Hina Ahilman pribadi nggak apa-apa. Karena anak saya nggak tahu apa-apa gitu. Dan Ahilman minta doa dari teman-teman semua. Kalau Ahilman, ya teman-teman punya sosmed mungkin gitu ya. Insya Allah. Insya Allah. Mudah-mudahan Allah melindungi kita semua teman-teman sekalian ya. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semua teman-teman sekalian. Ahilman itu jujur ya. Masih santri, masih belajar. Saya bicara ilmunya jauh lah. Dengan ustadz-ustadz yang barangkali selama ini jadi rujukan jauh. Saya cuma belajar di pesantren SD 6 tahun pesantren Nurul Islam di Persis di Garut. 6 tahun kemudian saya sekolah di pesantren Darul Arqam, pesantrennya Ustadz Adi Hidayat, mungkin kalau teman-teman tahu. Saya adik kelasnya beliau, beda 5 tahun atau 4 tahun dengan beliau. Kemudian saya lanjut kuliah di Tazkiyah, kampus ekonomi syariah pertama di Indonesia. Yang bicaranya apa? Tentang apa? Ekonomi syariah. Qadarullah Ahilman wisudawan terbaik juga di sana. S2 saya juga di Tazkiyah. Dan pembimbing tesis saya, Dr. Erwandi Tarmizi, yang memang beliau begitu vokal juga tentang bagaimana pengharaman riba, termasuk Ahilman. Ahilman termasuk vokal dengan itu gitu. Allahu Akbar. Mudah-mudahan teman-teman bisa menerima ini semua ya. Jelas nggak kira-kira? Jelas kira-kira? Ya. Ahilman mohon doanya ya. Semoga Allah menjaga kita semua. Ya. Semoga Allah meringankan langkah kita semua. Dan semoga Allah mengantarkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik teman-teman sekalian, kita lanjutkan ya. Tema kita kali ini menarik sebenarnya, yang tak tersentuh. Tadi sedikit Ahilman singgung tentang yang tak tersentuh itu siapa saja, oleh api neraka terutama. Yang ketiga adalah qarib ya, orang yang dekat, orang yang mudah beradaptasi. Sampai yang keempat sahlin, orang yang bisa memudahkan urusan orang lain. Teman-teman sekalian, puncak dari agama itu adalah akhlak. Ilmu itu puncaknya adalah akhlak. Samratul ilmu al-akhlak. Jadi buah dari ilmu itu adalah akhlak.
Maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ke muka bumi, apa di antara tugasnya? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya kata Nabi, aku diutus untuk apa? Menyempurnakan akhlak. Lihat kalimatnya. Nabi diutus bukan untuk dalam artian menyampaikan akhlak, bukan. Tapi menyempurnakan akhlak. Apa maknanya? Pada zaman itu di jahiliyah, sebenarnya sudah ada orang yang kemudian hidup di sana. Tetapi dengan datangnya Nabi, maka disempurnakan. Mana akhlak yang buruk, kemudian ditinggalkan masuk pada akhlak yang baik. Dulunya bodoh, kan jahiliyah itu namanya kebodohan. Itu ditinggalkan, kemudian datang dengan cahaya terang benderang, dengan ilmu yang Nabi hadirkan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kalau teman-teman sudah menjadi seorang muslim yang baik, gitu ya, di tengah kondisi saat ini, dengan usia teman-teman masing-masing, bagaimana cara teman-teman menampilkan akhlak yang teman-teman hadirkan selama ini? Ini penting. Nanti ketika bicara akhlak, banyak dimensinya. Ini bagi milenial terutama ya. Pertama, ini pesan Ahilman. Teman-teman harus punya akhlak dalam kehidupan sehari-hari, terutama jaga hati, perasaan kedua orang tua teman-teman. Ini penting sekali. Ridullah fi ridul walidain, wasukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah ada pada ridhonya orang tua, dan murka bencinya Allah ada pada murka dan bencinya orang tua kita. Kalau teman-teman masih punya orang tua, bahagiakan mereka, sayangi mereka, karena saat teman-teman sudah kehilangan kedua orang tua kita, maka teman-teman akan kehilangan kesempatan untuk memberikan kebahagiaan kepada mereka. Gimana caranya Ahilman? Kan kita barangkali penghasilan masih terbatas gitu ya. Kemudian juga bisnis masih terbatas, teman-teman juga karir bekerja masih di bawah dan segala macam. Gak usah susah-susah. Cara terbaik agar orang tua teman-teman merasa bahagia dengan kehidupan teman-teman, jadilah anak yang soleh, jadilah anak yang taat, jadilah anak yang baik, karena teman-teman saat menjadi anak yang soleh dan baik, itu menjadi kado terbaik bagi orang tua saat mereka sudah sepuh. Apalagi saat teman-teman nanti sudah kehilangan orang tua. Ahilman sejak kecil kehilangan orang tua. Di antara motivasi kenapa Ahilman mau berdakwah gitu ya, mau jadi da'i, satu alasannya. Di antara banyak alasan, karena saya ingin mempersembahkan kado terbaik bagi orang tua saya yang sudah tiada. Dulu mama saya almarhumah senang sekali kalau lihat ceramah di TV. Saya masih ingat sekali. Jadi kalau Ahilman pulang dari pesantren gitu ya, liburan, kan ibu Ahilman tuh almarhumah punya penyakit stroke ringan. Jadi kalau nggak salah sebelah kiri tidak bisa bergerak gitu tubuhnya itu. Nah kalau Ahilman pulang dari pesantren liburan itu, ibu Ahilman tuh suka minta suapin sama Ahilman. Terus Ahilman suapin. Pas lagi disuapin tuh, ibu Ahilman pernah ngomong gini, pagi-pagi itu ada ceramah di TV waktu itu. Kata ibu saya, Iman, tuh lihat ada ceramah di TV, nyamah. Terus kumaha, nanti mamah doainnya Iman ada di TV. Terus saya tanya, ngapain mah? Kan paurnya acara buser kan bisa wae kan ya. Atau acara apa namanya, ya begitu-gitulah ya, yang kriminal kan bisa aja di TV kan. Kata saya acara naon mah? Tuh mahnya acara buser kata ibu saya. Enggak, nanti mama bakalan lihat Iman ceramah kayak ustadz di TV itu. Terus saya jawab, gimana caranya? Orang kampung di Garut, orang miskin, rasanya nggak mungkin gitu. Kata ibu saya, aminkan saja, aminin aja. Terus Ahilman aminkan, amin. Allahu Akbar. Hari ini, mungkin teman-teman tahu ya, Ahilman megang acara di TVRI setiap hari subuh, gitu ya. Seandainya ibu saya masih ada, saya akan bilang, Mah, Iman di TV. Mama pernah bilang Iman pengen masuk TV, hari ini Iman di TV. Tapi qadarullah, Allah sudah memanggil usia ibunda saya.
Tapi mungkin walaupun ibu saya nggak ngelihat secara fisik matanya, setidaknya ibu saya tahu di alam kubur sana bahwa anaknya ada di TV ceramah, memandu ceramah, berceramah. Orang tua. Saya masih ingat sekali ibu saya pernah dapat hadiah dari tetangga yang pulang haji umroh itu sejadah. Gambarnya Ka'bah waktu itu. Kemudian kata ibu saya, "Man, mama dapat hadiah nih dari tetangga. Apa? Sejadah. Terus gambarnya Ka'bah." Saya perhatiin ibu saya, itu hampir setiap sholat, ibu saya selalu membaca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Terus saya perhatiin ibu saya, hampir setiap sholat, ibu saya baca talbiyah terus. Setelah beres sholat, saya samperin ibu saya, Mama teh kenapa kalau habis sholat suka baca talbiyah? Kenapa? Saya tanya gitu. Karena waktu saya di pondok, rasanya nggak harus baca talbiyah kalau habis sholat gitu. Kan kalau orang tua kita mah dulu suka punya amalan-amalan gitu ya. Suka baca ini, zikir ini gitu ya. Apa kata ibu saya? Iya Iman, mama tuh pengen banget berangkat ke Baitullah. Pengen haji mama teh. Hayang umroh. Terus saya tanya, Mama kenapa nggak haji atau umroh? Kan uangnya nggak ada. Dulu uang almarhum ayah warisan habis buat nyekolahin Hilman dan kakak-kakak Hilman. Saya itu anak bungsu, 9 bersaudara. Kebayang bagaimana ibu saya ngurus anak-anaknya begitu banyak biayanya. Sampai kata ibu saya, Mama nggak sempet, mungkin nggak sempet. Kalau Mama nggak kesampaian berangkat ke Baitullah, Mama doain ya, Iman bisa bolak-balik ke Baitullah. Teman-teman sekalian, sebelum ada pandemi, Ahilman bisa berangkat ke Baitullah kapan saja. Tinggal Ahilman minta sama travel yang biasa Ahilman bimbing. Tapi kalau orang nanya, Ustadz Hilman, gimana caranya bisa berangkat ke Baitullah bolak-balik dan segala macam? Saya jawab, bukan karena pinternya saya, bukan karena hebatnya saya, tapi saya percaya karena ini ada ucapan ibu saya yang diaminkan oleh malaikat, yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tak tersentuh oleh kita itu orang tua kita. Kalau sekarang teman-teman pengen karirnya sukses, pengen hidupnya bahagia, pengen hidupnya lancar, hatinya tenang, maka bahagiakan orang tua kita. Kita tuh kadang-kadang sibuk mencari surga di luar rumah kita ya. Betul apa enggak? Padahal di rumah kita ada surga. Siapa surga kita? Orang tua kita. Ibu kita. Maka yang pertama, akhlak yang harus teman-teman hadirkan agar kemudian teman-teman mendapatkan kebahagiaan dalam hidup. Jaga orang tua kita. Jaga ayah ibu kita. Kadang merekalah yang tidak pernah atau jarang tersentuh oleh kita. Ahilman, gimana kalau saya mendapatkan orang tua saya? Misalnya mohon maaf ya, teman-teman ada yang orang tuanya bukan ahli ibadah, bukan ahli ilmu misalnya gitu ya. Sholatnya susah, jarang dan segala macam. Maka mohon maaf, ini pesan dari Ahilman. Doakan mereka. Doakan mereka. Karena Ahilman yakin tidak ada senjata yang paling tangguh bagi orang beriman kecuali apa? Doa. Ahilman, boleh nggak kita tuh berkata-kata sama orang tua dengan kalimat-kalimat yang menyakitkan orang tua? Nggak boleh. Lihat kalimat dalam Al-Quran. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan kata Allah, aku telah menetapkan kepada kamu sekalian. Apa itu? Beribadah kepada Allah. Tapi lihat yang kedua. Wa bil walidaini ihsana. Dan berbuat baik kepada orang tua. Yang paling menarik, di ayat itu tidak disebutkan bagaimana kriteria orang tuanya. Enggak disebutkan. Yang penting berbuat baik sama siapa? Orang tua. Baik orang tua kita misalnya mohon maaf ya. Mohon maaf yang tadi Ahilman sampaikan sebelumnya. Baik seperti itu. Bahkan mohon maaf kalau teman-teman menemukan orang tua teman-teman yang beda keyakinan, beda agama dengan kita, maka kita pun tetap harus berbuat baik kepadanya.
Dengan catatan kita tidak ikuti perintahnya selama itu menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ayo sekarang Ahilman tanya. Siapa di antara teman-teman yang baru lulus kuliah? Angkat tangannya. Baru lulus kuliah tahun ini. Satu orang? Yang masih kuliah deh. Masih kuliah, oke. Yang sudah bekerja. Oke. Yang sudah lulus tapi belum kerja. Ahwat catat orang ini ya. Ini enggak lulus tapi belum kerja katanya. Oke. Teman-teman apapun sekarang posisinya, kalau teman-teman mau mengetuk pintu kemudahan dalam urusan teman-teman, maka sentuhlah yang jarang tersentuh. Siapa itu? Orang tua kita. Kalau ada di antara akhwat, misalnya yang hari ini sudah pengen nikah, tapi belum datang jodohnya, atau belum ada jodohnya, atau belum ada tipe yang kita inginkan dari jodohnya. Halo? Halo? Kira-kira masuk yang mana kategori kita, akhwat? Yang belum ada jodohnya, yang belum ada tipe jodohnya, atau nukumaha sih biasanya? Oh, yang belum ada niatnya. Dah Ahilman mah yakin ahwat teman hijrah tuh kurangnya apa tuh? Udah nggak ada kelebihan. Oh, itu kurangnya gitu. Aku tuh nggak punya. Aku tuh kekurangannya cuma satu Ahilman. Naon? Nggak ada kelebihan. Ahilman sangat yakin teman-teman akhwat kalau hari ini jodohnya belum datang, maka pastikan hidup teman-teman saat ini sebelum jodohnya datang sibukkan untuk berbakti kepada orang tua. Mungkin Allah sudah ngasih space waktu sama kita untuk memuliakan orang tua kita. Mungkin Allah teh lagi ngajarin sama kita, mungkin para akhwat belum bisa bikin air panas. Meureun ieu ge. Kadang kalau masak air panas teh panas-panas Ahilman. Ada loh, baru nikah bikin air panas teh panas-panas. Ternyata memang komporna teh disetrekeun. Nya atuh nepi ka hari kiamat kurang 2 hari ge meureun moal bisa panas-panas. Ada yang begitu. Ada yang bikin sayur asem keaseman, aya. Udah diasupkeun kabehanana. Dong-dong asupkeun, belimbing diasupkeun, aya. Ada nggak yang begitu kira-kira? Sayur asem. Sayur asem itu kan bukan berarti asam sepenuhnya, betul apa enggak? Ahwat sudah bisa bikin sayur asem? Coba yang sudah bisa bikin sayur asem angkat tangannya. Yang sudah bisa bikin sayur asem, comro, cireng, sama ayam ungkep angkat tangannya. Oke, teman-teman ya, kalau ada ahwat yang cuma bikin sayur asem gak usah dipilih. Karena Anda gak mungkin makan sayur asem setiap hari dan setiap saat. Jadi bahasa gampangnya adalah, kalau sekarang teman-teman masih belum didatangkan kebaikan-kebaikan dalam hidup, cek, mungkin sedang dikasih space untuk berbuat baik sama siapa? Orang tua. Kita kuliah, habis lulus kuliah tapi gagal terus misalnya ya. Gagal terus Ahilman, kalau saya tes ke sini kok gagal terus, kenapa misalnya? Barangkali mungkin ada yang kita jauhkan dari kebaikan kita kepada orang tua kita. Ini tips ya. Makanya kalau jujur ya, bagi Ahilman yang yang hari ini Ahilman yang Ahilman resahkan kalau sedang gundah gini satu aja gitu. Ya Ahilman sudah nggak punya orang tua gitu. Kadang-kadang kan kita pengen curhat ya, pengen cerita, pengen ngajak jalan-jalan, genggam kiri kanan dan segala macam. Makanya kalau teman-teman masih punya orang tua, pegang erat-erat, jaga baik-baik, sayangi mereka semua ya. Kalau belum bisa membahagiakannya, jangan pernah menyakitinya. Saya ulangi. Untuk orang tua teman-teman, kalau masih punya orang tua, pegang erat-erat, jaga baik-baik. Kalau belum bisa membahagiakannya, maka jangan pernah menyakitinya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, yang harus teman-teman jaga setelah orang tua adalah guru, al-ulama, orang yang punya ilmu. Harus dijaga. Al-ulama'u warathatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Keberkahan ilmu itu kadang-kadang teman-teman bukan hanya pada ilmunya, tapi keberkahan ilmu itu seringkali hadirnya, datangnya dari bagaimana saat teman-teman memuliakan guru teman-teman sekalian.
Ahilman sangat yakin teman-teman di SD-nya, di SMP-nya, di SMA-nya, di kuliahnya, ada guru, ada dosen dan segala macam, jaga keberkahan kita. Jangan berkata-kata yang buruk terhadap guru kita, dosen kita. Walau alam ya, Ahilman sih nggak tahu pasti, karena Ahilman juga dosen gitu. Mungkin ada di antara teman-teman yang punya dosen, kalau ngajar teh Masya Allah gitunya, nyiksa teh ada kan ya, yang serba liur ngejelaskan teh, misalnya. Susah bener Ahilman, nggak paham-paham ngejelasinnya. Mungkin ada, ya mungkin ada. Kalau teman-teman menemukan dosen yang seperti itu, guru yang seperti itu, jangan berkata-kata yang buruk tentangnya. Doakan. Agar apa Ahilman? Agar dibuka keberkahan ilmunya melalui akhlak teman-teman kepada guru teman-teman. Karena banyak di antara teman-teman yang kalau kesal sama guru itu jadi ngerjain guru kan ayah. Tah si eta tah guruna dah tah. Make motor Supra Pit tah. Banna engke ke orang kempeskeun tah. Ke balikna kumaha? Remna dibolongkeun segala macam, dikasih kapur dan segala macam. Dulu kan kita pernah jahiliyah kadang-kadang suka ngerjain guru, betul apa enggak? Nauzubillah nih. Bukan kita, kamu kali ya gitu ya. Kayaknya saya emang enggak gitu ya. Jaga nih guru kita. Ya. Jaga orang-orang yang pernah memberikan ilmu kepada kita. Ahilman punya kisah sedikit. Ada teman saya kuliah gitu ya. Dulu IPK-nya tuh 3,94 lah. Beda tipis sama Ahilman. Ahilman kan 3,99 ya. Beda tipis lah ya. Jadi waktu itu lulus gitu ya. Nah Masya Allah qadarullah. Sekarang si teman Ahilman itu yang IPK-nya tinggi, mohon maaf, secara kehidupan dunia itu agak kurang gitu. Agak kurang. Pekerjaan karirnya agak kurang gitu ya. Kemudian ya rumah tangga, keluarganya mungkin agak sedikit berantakan dan segala macam. Terus Ahilman tanya sama dia, bro, lo kenapa jadi begini gitu? Perasaan dulu pinter banget dan segala macam. Apa jawaban dia? Iya man, kayaknya dulu gue salah deh. Emang salah apa? Iya dulu tuh gue kebiasaan seringkali merendahkan dosen gue gitu. Seringkali merendahkan guru gue. Jadi kalau gurunya tuh ngejelasinnya ribet gitu, dia suka bilang, gini aja nggak bisa gitu. Ternyata Masya Allah teman-teman, kalimat itu direkam oleh semesta istilahnya gitu ya. Sehingga mengantarkan karir kepadanya seperti hari ini gitu. Karena ucapan terhadap siapa? Gurunya. Izin. Ada di sisi lain, ada teman Ahilman, dia lulus IPK-nya 2,94. Jauh lah, 2,94, 2 koma ya. Bukan 3 koma, 2 koma. Hari ini, dia punya karir yang Masya Allah dibanding teman-teman lain tuh termasuk keren gitu. Dia punya perusahaan travel, dia punya perusahaan segala macam, omsetnya 1 miliar per bulan. Padahal dulu waktu kuliah, madesu lah. Non madesu teh. Suram lah gitu. Ngelihat dia kayaknya mualah pokoknya mah. Sekarang istrinya mohon maaf ya, secara physically di mata laki-laki mungkin paling cantik di antara teman-teman Ahilman yang lain. Sok kumaha bayangkeun. Bodoh jelemanya menang nu geulis aspe nyambungnya. Nikah sama yang cantik banget. Hari ini kaya luar biasa. Ahilman penasaran kan nanya sama dia, "Bro, lo perasaan dulu madesu deh perasaan. Kayaknya gua kalau ngelihat lo tuh jauh dari harapan keindahan dan kebahagiaan hidup gitu. Ini kira-kira triknya apa?" Kemudian dia jawab gini, "Iya man, dulu tuh gua kalau lihat lo ke depan presentasi tuh iri gitu loh sama teman-teman karena mereka presentasi gitu ya, pinter-pinter gitu. Terus lo ngapain? Ya kadang-kadang gua ngerasa bahwa gua tuh bodoh, nggak bisa apa-apa. Tapi man, gua tuh nggak pernah ngomongin dosen. Gua tuh nggak pernah ngerendahin dosen. Gua tuh nggak pernah kalau lo pada ngomongin, si bapak ini ribet dan segala macam ya. Gua tuh kadang-kadang nggak pernah gitu. Gua sekali-kali menghindar karena gua tahu gua bodoh gitu. Tapi ternyata dia ngomong gini, barangkali ya man, yang bikin berkah hidup gua hari ini tuh mungkin karena gua baik sama dosen gua gitu. Ternyata dia tuh setiap bulan suka ngirimin kue sama dosennya. Mungkin biar selamat kali ya. Biar nggak 2 koma banget gitu ini IPK-nya gitu ya. Itu juga barangkali terselamatkan karena dia ngasih kue barangkali gitu ya. Tapi ternyata dia paham, man, kayaknya kue yang gue kirim, kemudian ucapan-ucapan yang gue kirim sama dosen gue gitu. Jadi gue tuh kalau lo abis belajar nih, kan lo pada diskusi, gue kadang-kadang juga ngelihat lo pada belajar terus gitu. Terus kalau lo kan pada pulang duluan, kalau gue pulang terakhir.
Karena dia pengen ketemu sama dosennya. Cuman untuk apa? Cuman untuk bilang makasih dan suntangan sama dosennya. Allahu Akbar. Cuman bilang, Bu, Pak, makasih. Cuman bilang itu doang. Allahu Akbar, teman-teman. Dia menurut penuturan dia, kalau kata gua sih man, yang bikin hari ini Allah berikan banyak kemudahan dalam bisnis gua, kerjaan gua, satu kata dia. Apa itu? Karena saya menjaga perasaan hati guru saya. Makanya teman-teman sekalian, coba diingat-ingat. Kejailan kita waktu SD masih ingat? Saat ngebalangkeun kapur ke wajah guru kita pernah ya? Kita pernah ada penghapus diperulukeun, itu pernah kan ya? Di meja guru kita, SMP, SMA, pernah kebayang kita? Coba bayangin, guru-guru kita kebayang gak kira-kira? Waktu kuliah, saya tanya teman-teman, guru apa yang kadang-kadang bikin sebel di hati teman-teman? Matematika udah tahu lah ya. Fisika, matematika dan segala macam apapun itu. Nih, kalau masih ada guru kita, WhatsApp. Ahilman alhamdulillah teman-teman. Kalau ada rezeki, Ahilman catat guru-guru Ahilman waktu di kampung, waktu di desa, di Garut gitu. Kalau yang masih ada, kalau ada rezeki Ahilman kadang-kadang transfer ke mereka. Kadang mungkin nggak butuh banyak gitu. 50.000, 100.000. Allahu Akbar, itu sesuatu yang ketika apalagi dia bilang, nah Cep kan kalau di Sunda memanggil tuh Cepnya. Cep Hilman, ya Allah, nuhunnya. Menikah rawas pisan, ibu tiasa meuli asin cenah. Padahal cuma segitu doang, tapi itu berharga banget. Terima kasih kepada seorang guru. Guru terima kasih sama anaknya. Kamu kalau dia sudah bilang gini, Cep Hilman, sok ku ibu didoakeun. Masya Allah. Ku bapak didoakeun. Sing sukses, sing berkah, sing bagja, sing lapang. Allahu Akbar. Tanpa disadari teman-teman, barangkali yang menghantarkan kebaikan dalam hidup kita bukan ikhtiar kita, bukan. Tapi ada doa-doa terbaik dari orang yang pernah hidup dengan kita. Termasuk siapa? Guru kita. Maka kalau teman-teman sekarang masih punya guru, ingat guru-guru itu dan ingat jasa mereka berdua. Ya. Yang ketiga, kalau saat sulit, saat kita mendapatkan ekspektasi dari hidup ini, yang harus kita sentuh adalah sahabat-sahabat kita, teman-teman kita. Ingat teman-teman sekalian, pentingnya punya sahabat yang baik. Pentingnya punya teman yang baik. Sebagaimana Nabi menyampaikan, perumpamaan seseorang yang berteman. Ketika engkau berteman dengan teman yang baik, seperti engkau berteman dengan penjual minyak wangi. Engkau tidak membeli minyak wanginya, tapi engkau akan kecipratan wangi dari minyak wangi tersebut. Ketika engkau berteman dengan teman yang buruk, sama dengan engkau berteman dengan pandai besi. Engkau tidak ikut memandai besinya, tapi cipratan besinya, baunya akan tetap terasa oleh teman-teman sekalian. Maksudnya adalah hidup ini tantangannya semakin luas ke depan. Maka teman-teman harus punya orang-orang yang bisa menguatkan di samping teman-teman sekalian. Kalau teman hijrah ini bisa menjadi komunitas wasilah yang membuat teman-teman semakin dekat dengan Allah, pegang erat-erat, jaga baik-baik. Teman-teman harus punya teman hijrah. Harus punya teman yang bisa mengingatkan kita. Ingat ya, teman yang baik itu bukan teman yang senantiasa mengiyakan perbuatan kita. Bukan. Teman yang baik adalah teman yang berani mengatakan tidak pada sesuatu yang memang dirasa tidak benar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan yang iya-iya saja, bukan. Bukan. Tapi teman yang baik ketika kita salah dia akan katakan, "Bro, jangan. Itu enggak benar." "Bro, jangan." Naon sih? Ulah. Pelan-pelan lagi. "Bro, ulah, bro. Ulah, bro." Misalnya teman-teman nih ya. Ada misalnya, ada teman ikhwan kita barangkali mungkin mohon maaf gitu ya. Sedang mengalami patah hati karena calon perempuannya nikah dengan yang lain misalnya. Dia punya handphone, rek dibalangkeun. Cuk, bilang, "Bro, jangan." Kenapa? Can lunas. "Bro, jangan. Masa kayak perempuan gitu doang kamu harus gelisah gitu?" Tenang. Kalau kamu putus dengan yang itu, Allah sedang siapkan yang lain. Kata dia, "Nu mana? Teuing, orang kita apa? Ada orang kecan boga." Nah gitu. Tenang,
tenang. Jadi itu. Misalnya nih, ada yang ngajak mabuk. Dia pengen mabuk, stres. Orang mabuk ya liur, mabuk. Bro, jangan. Kenapa jangan? Jangan mabuk. Jangan mabuk. Kenapa? Saya takut kegoda ikutan. Jangan mabuk. Terus gimana? Yuk kita refreshing aja. Minum bajigur. Kan bajigur rada murah merenannya dibanding alkohol dan segala macam gitu kan. Jangan bro, haram. Jangan haram. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rizum min amalis syaitan. Itu bagian dari setan. Kalau kamu mabuk, kamu setan. Udah mana yang setan ngajak ke orang jadi kieu jadi babaliut. Tuh dia gara-gara nikah sama yang lain jadi stres kieu. Tenang bro, nggak usah gitu. Sama teman-teman juga nih yang akhwat. Kalau dapat kabar misalnya nih, Masya Allah. Coba lihat, naon? Si Tuti, naon? Maknya si Tuti kawin ti heula. Coba lihat. Kan dibanding aku mah wajahnya jauh merenan. Bagusan aku, kata teman nate. Kamu bilang, ulang ngagibah. Kan kita sama can laku kalem we. Jadi katakan yang tidak-tidak, yang iya-iya. Itu teman yang baik. Teman yang baik itu bukan, bro sini, ayo siap. Bro mabuk, ayo siap. Bro zina, ayo siap. Bukan. Teman yang baik itu yang berani mengatakan, bro jangan, haram. Bro, gua masih kerja di bank konven nih, gimana caranya? Resign lah, ente kan tahu riba itu haram. Tapi kan aneh belum punya kerjaan baru bro. Ya sudah, ente maunya gimana? Minjem duit lah sama ente lah, kan gitu kan. Jadi minjem duit ke orang itu kan gitu, ujungnya kan suka minjem duit ujungnya teh kan. Udah bro, tinggalin bro. Kan berapa kali Ahilman pernah katakan perasaan, jangan lebih baik kehilangan sesuatu karena siapa? Allah, daripada kehilangan Allah karena ini perasaan quote yang berkali-kali Ahilman sampaikan gitu loh. Jelas. Terus kalau nggak bisa gimana? Ya sudah, nanti kita kasih tahu lagi. Penting. Insya Allah teman-teman, insya Allah. Agama ini mudah. Yang seringkali ribet siapa? Kita. Agama ini mudah. Yang bikin ribet siapa? Kita. Kan begitu. Ad-dinu yusron. Agama ini mudah. Maka teman-teman pahami agama ini dengan mudah. Dengan mudah. Makanya mohon maaf kalau ada orang yang beragama tapi tidak bisa menghadirkan kemudahan dalam urusan agama teman-teman, maka teman-teman akan masuk pada kategori yang tidak sesuai dengan agama tersebut. Maka teman-teman ayolah cari yang lebih baik apa hari ini gitu loh. Ya, Ahilman sangat meyakini insya Allah kalau akhlaknya bening, akhlaknya baik, akhlaknya tulus, akhlaknya bersih, maka Allah akan turunkan rahmat dalam kehidupan teman-teman sekalian. Jadi ada berapa tadi? 3 ya. Siapa yang pertama? Orang tua. Yang kedua? Guru. Yang ketiga? Sahabat atau teman. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan kepada AUJ dan Emblong, silakan. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim teman-teman sekalian. Tadi sudah kita sama-sama simak pemaparan yang sudah disampaikan oleh Gurunda kita tercinta. Mungkin sebelum memasuki sesi tanya jawab secara langsung, ini izinkan saya Ustadz untuk membacakan pertanyaan dari teman-teman dari via YouTube ya. Via YouTube. Betul. Iya, Ustaz. Nih, Assalamualaikum Ustadz, mohon izin untuk bertanya. Ini terkait juga dengan mungkin kaitannya dengan kesuksesan kita, sesungguhnya mungkin ada doa-doa orang tua juga gitu ya Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, mohon izin untuk bertanya. Ibu saya sakit sudah 11 bulan dan pada saat sakit sudah dibawa berobat ke rumah sakit sekitar Bogor. Tapi sampai sekarang belum kunjung sembuh. Kemudian pertanyaannya adalah bagaimana cara menenangkan hati dan pikiran saya agar bisa tentram katanya. Karena saya harus memikirkan ibu saya dan juga pekerjaan. Seperti itu Ustaz. Asal apa hatinya? Agar apa? Agar tentram. Agar tentram. Karena mungkin dia sedang bekerja teringat terus seperti itu Ustaz. Kenapa? Pada saat waktu dia bekerja juga harus terbagi pikirannya gitu Ustaz. Gini. Teman-teman sekalian, pertama, bersyukurlah untuk teman-teman yang masih punya orang tua. Kalau ada di antara teman-teman menemukan orang tuanya sedang sakit di usia senjanya, di usia tuanya, maka percayalah Allah sedang menyiapkan pahala
bagi teman-teman untuk mengurus dan menemani orang tua kita. Itu pertama. Kan gini ya, kehidupan manusia itu biasanya secara psikologis kalau usia berlanjut suka balik lagi jadi anak-anak gitu. Jadi kalau anak-anak gitu ya, remaja, dewasa, kemudian nanti tua, kemudian sepuh, itu biasanya pengalaman Ahilman ada kebiasaan-kebiasaan orang tua yang sudah sepuh itu nanti jadi kayak anak-anak lagi kebiasaannya gitu. Maka jawabannya adalah kalau teman-teman menemukan orang tua yang sudah senja usianya, sudah tua, dan mereka butuh perhatian yang lebih, maka analogikan seperti bagaimana teman-teman waktu kecil dulu ingin diurus sama orang tuanya. Coba Ahilman tanya, kalau waktu kecil teman-teman disuruh mandi, lompatan tak kira-kira? Nah, mandi lompatan, kesempur, tuh imau kesempur lompat, muter. Coba saya mau tanya, ibu kita, ayah kita, kira-kira ngemong kita atau ngebiarin kita? Kan gak mungkin. Nah, mandi, amung, nggak sih kayak itu, kan tuh gitu. Kan gak begitu rasanya. Pasti kalau dia, nak mandi, mah engke atuh, ya kerame kene main jeung si Ida di pinggir. Atuh mah engke we keur main kene jeung Agus, kan ada Agus ya, belum ya, Agus ya. Ini Pak Mas Agus ya. Keur ieu si Agus rame keur main gal. Kan can aya azan maghrib, kadang-kadang suka gitu kan. Nunggu azan maghrib baru kita mandi, betul apa enggak? Sama kayak anak Ahilman, Yasmin juga gitu. Sekarang Yasmin 6 tahun usianya, main sama temennya, main terus. Kalau, nah teh, ayo mandi teh, nanti ayah belum selesai, belum azan, udah azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ayo tuh udah azan, engke can hayya ala sholah, terus ayah alasan. Telina, ibunya, enggak mungkin, ya udah kumaha Yasmin, enggak, ditungguin, kadang dikasih iming-iming, gitu kan ya? Teh, kalau mandi sekarang nanti habis maghrib jajan sama ayah. Kemana? Ke Indo April. Ya udah marah maksudnya gitu ya. Wih, langsung atuh udah sot lari mandi. Habis maghrib kan kita jamaah sholat. Assalamualaikum, assalamualaikum. Apa yang dia ingat? Apa yang dia ingat? Ayah, ayo atau katanya mau ke Indo April. Bener tuh? Ya, atau ke apa April lah kira-kira gitu ya. Udah, dari sana kemudian jajan ini. Yang paling nyesek pas di kasir. Ketika lihat Kinder Joy. Saya mahal pisannya. Perasaan mah ya coba, kemudian Piatos tuh mah rada-rada murah lah merenan. Eta pas asup kasir, di depan tuh ada Kinder Joy. Harganya 25.000. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayah, teteh mau ini. Nanti kan udah kemarin. Kan tadi janji mau jajan di Indo April. Sekarang tambah ada adenya. Adanya Safia juga udah bisa ngomong. Dia juga mau. Padahal can ngerti naon Kinder Joy teh meureunnan. Dibeliin lah 50.000 lah habis, bener tuh. Orang tua tuh begitu kalau sudah senja usianya. Makan ya. Teungeunah dahar nage. Naon jeung no gue dahar teh. Ya sudah, mama mau apa? Burger. Emang bisa dahar burger mama? Ya sudah sebentar ya ma. AA beliin dulu burgernya. Gak usah burger, kan ini mahal merenannya. Tapi burger di samping Indo April kan ayahnya. Anu burger-burgeran teh dengan. Beli paling 5.000, 10.000. Ini kan mahal kalau yang di samping masjid kita makan. Udah, ma. Naon sih? Kan gak mungkin nyebutin Burger King merenan. Kan mahal. Jadi maksud Ahilman adalah perlakukan orang tua sebagaimana orang tua memperlakukan kita saat apa? Kecil. Pas orang tua sakit sama kayak kita sakit. Coba saya mau tanya. Saya kalau si Teteh Yasmin sakit, itu kayak saya yang sakit loh. Iya apa enggak? Digendong-gendong, itu udah 6 tahun digendong-gendong, berat deh. Digendong-gendong. Lebih baik ayahnya sakit daripada anaknya yang sakit. Betul apa enggak? Bangun tengah malam, dia sakit. Ibunya bangun apa enggak? Bangun. Enggak pernah ada ibunya misalnya anak-anaknya nangis nih. Ibunya sarawetara. Pasti diambil kan, digendong, digoyang-goyang. Coba nih, tanya yang baru punya anak nih.
Yang baru punya anak kalau jam 12 anaknya bangun, nggak pernah bilang sama anaknya, jempling atuh, nggak pernah. Nggak ada yang bilang gitu. Pasti diambil, betul apa enggak? Kita digendong, mata kita reyap-reyap apa enggak? Ngantuk nggak kita kira-kira? Ngantuk gitu. Gubra gitu kan. Ngantuk. Tapi kenapa ayah itu bangun? Kenapa ibu bangun? Sampai bikin janjian ya. Ayah dulu tidur ya. Nanti takut dede bangun. Nanti kalau dede bangun, ayah yang bangun. Gantian. Maka teman-teman nanti yang sudah nikah, kemudian punya anak, tanya deh yang baru punya anak. Begitu rasanya. Maka mohon maaf, ini mohon maaf. Bagi laki-laki antum, kalau nanti antum menikah dengan seorang perempuan, jaga hatinya, jaga perasaannya. Sebagaimana ayah perempuan itu menjaga anak perempuannya. Saya tahu percis karena saya punya anak perempuan. Bagaimana sayangnya seorang ayah kepada anak perempuan. Dulu waktu belum punya anak, saya pulang kerja yang saya cari siapa? Istri saya. Sekarang sudah saya punya anak, yang saya cari siapa? Anak saya. Assalamualaikum, salam bunda, teteh mana, dede mana? Kata istri saya, bunda nggak dicariin. Saha sih? Bunda nggak dicariin, dicari atuh masa nggak dicariin. Kan begitu teman-teman. Makanya ini mohon maaf ya, Ailman pengen ikhwan di teman hijrah. Antum tuh punya hati yang baik ya. Punya hati yang baik. Kalau antum menikah dengan para akhwat, itu jaga hati akhwat ini perasaannya. Sebagaimana seorang ayah menjaga anak perempuannya. Gitu ya. Baik teman-teman sekalian, mohon izin barangkali kita tidak bisa lagi tanya jawab karena waktu sudah sangat sebentar. Insya Allah banyak ilmu yang Ahilman hari ini sampaikan gitu ya. Mohon maaf juga tadi mungkin di awal harus ada klarifikasi sedikit. Walaupun bukan klarifikasi sih sebenarnya. Cuman kembali menegaskan lah. Bahwa teman-teman tahu siapa Ahilman, bagaimana Ahilman. Cuman satu permintaan Ahilman. Doakan. Apa permintaannya? Apa permintaannya? Doakan. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semua. Terakhir, mari sama-sama kita berinfak, bersodakoh. Siapkan infak terbaik, sedekah terbaik. Karena infak adalah bagian yang sangat Allah senangi. Ya. Termasuk penghilang bala, penghalang bala, cobaan dan segala macam. Sambil kita sholawatan ya. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam salam alaika ya Habib salam alaika sama-sama. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Sempurnakan dengan tasbih, tahmid, bahkan takbir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Mudah-mudahan yang beriman
infak, yang bersedekah dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Diangkat derajat kehidupan kita dan diangkat semua persoalan yang sedang hinggap di hati kita semua. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tundukkan kepala kita, lembutkan hati kita, tutup kedua mata kita.